Saudara, kita bertemu kembali di renungan hari yang sulung ya. Mari kita sebelum memasuki pembacaan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari demi hari Tuhan sertai dengan baik sampai hari ini, dan kami kembali merenungkan renungan harian sulung yang boleh mengawal perjalanan kami hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami dan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai Yohanes pasal yang keempat, ayat 4 dan 5. Nats yang kita angkat atau tema yang kita angkat adalah harus lewat Samaria. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, kenapa? Karena bagi orang Yahudi itu tidak pernah berjalan melewati Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak akur gitu ya. Selalu bermusuhan dengan seru cukup lama ya. Orang Yahudi memang tidak bergaul dengan orang Samaria ya. Nanti kenapa sebabnya? Ya saudara, sebabnya nanti kita lihat Bapak, siapa orang Samaria. Mereka adalah sama-sama orang Yahudi. Mereka adalah sama-sama umat Allah ya. Nah, ketika bersama-sama sebagai umat Allah, sebagai orang Yahudi bersama-sama, dulunya tidak jadi masalah gitu ya. Samaria ada di wilayah Israel Utara ya. Jadi Israel kan terbelah jadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Samaria itu masuk di wilayah Israel Utara. Nah, saudara, kenapa konflik itu ada? Setelah mereka semua kembali dari pembuangan di Babel, ya ini permulaannya ya. Ketika mereka kembali di Babel, saudara, ternyata orang-orang Samaria itu dinilai sudah tidak asli lagi Yahudinya gitu ya. Kenapa tidak asli? Karena orang-orang Samaria atau Yahudi Samaria telah melakukan pernikahan campuran dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Itulah strategi Babel, saudara, yang memasukkan semua bangsa masuk di Israel. Dan ketika sampai di Samaria, maka orang Samaria menikah dengan siapapun yang dia kasih, yang dia cintai. Sehingga bagi orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, yang merasa masih asli Yahudinya begitu ya, melihat Samaria, mereka mengatakan Samaria sudah bukan saudaraku lagi. Nah, dari pembuangan di Babel itu akhirnya orang-orang Samaria itu dikucilkan. Sudah, Samaria di sini ya. Orang yang ada tinggal di daerah Samaria itu dikucilkan oleh saudara-saudaranya sendiri yang sesama Yahudi ya. Maka dengan demikian, karena dikucilkan, maka orang-orang Samaria membangun pusat ibadahnya ya, Bet Allah kecil gitu ya, di Gunung Gerizim ya. Di sini, tidak di Yerusalem yang ada di selatan, sehingga orang-orang Samaria mempunyai tempat ibadah sendiri, sementara orang-orang Yahudi menetapkan tetap Bet Allah itu ada di Yerusalem. Jadi mereka tidak saling berhubungan ya. Orang Samaria juga tidak kebaktian di sini, dan orang Yahudi juga tidak kebaktian di Samaria ya. Maka ketika Tuhan Yesus berjalan menuju Galilea, saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Aku harus melintasi daerah Samaria. Saudara, Tuhan Yesus di selatan, di Yudea begini sini ya. Ini Samaria ya, ini Galilea. Jadi orang kalau mau dari Yudea ke Galilea harus lewat tengah. Tapi Tuhan Yesus berkata aku harus melewati daerah Samaria. Dia dari selatan menuju ke utara. Sementara Samaria itu ada di tengah-tengah ya. Maka kalau tidak melewati Samaria, maka saudara jalannya begini ya. Tuhan Yesus mau langsung dari Yudea langsung ke Galilea lewat Samaria.
Nah, sementara orang-orang Yahudi yang sudah bertahun-tahun ya, lamanya bukan main mau ke Galilea dari Yudea, enggak mau begini, maka lewatnya begini ya. Nah, saudara muter ya, nyebrang sungai Yordan, muter di sini cukup jauh. Jadi secara geografis saudara kalau lewat begini jauh, tapi tetap dilakoni. Kenapa? Karena Samaria itu dianggap sudah tidak murni lagi oleh orang-orang Yahudi. Nah, di sana Tuhan Yesus berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Sebetulnya saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus, bukan saja Tuhan Yesus mencari jalan pintas secara geografis lebih dekat, iya. Tetapi kalau kita lihat dengan cermat, ternyata saudara, rencana Allah itu luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa saudara ketika Tuhan Yesus berkata, aku harus melintasi Samaria, ternyata di sana ada rencana Allah yang luar biasa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni apa? Menyelamatkan seorang perempuan yang ada di Samaria dan orang-orang lain di Samaria yang ada di dalam kebinasaan. Saudara, itu poin Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa dia harus melintasi Samaria? Karena Tuhan Yesus ingin membawa berita Injil kepada perempuan yang ada di Samaria. Perempuan yang sudah terbuang, perempuan yang sudah putus asa, perempuan yang sudah tidak ada teman-temannya lagi. Nanti kita lihat selanjutnya kenapa perempuan itu menimba air pada siang hari. Dan disitulah Tuhan Yesus ingin menyelamatkan, karena melalui perempuan itu nanti Injil bisa diberitakan sampai ke seluruh Samaria. Jadi di sini kita lihat ketika Tuhan Yesus berkata, aku harus melewati Samaria, itu adalah aku harus membawa berita Injil. Aku harus menghadirkan kerajaan Allah sudah datang di dalam dunia ini. Allah menetapkan perempuan Samaria untuk diselamatkan dari kebinasaan. Allah tidak mau ada satu orang yang binasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus melewati Samaria. Sekaligus saudara, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa yang namanya keselamatan itu bukan saja untuk orang Yahudi. No, sudah bukan ya. Keselamatan itu untuk semua orang. Keselamatan itu disediakan juga bagi orang-orang Samaria yang mereka singkirkan, yang mereka anggap najis gitu ya, yang mereka anggap tidak murni keyahudiannya. Di sana keselamatan juga disediakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus melewati Samaria, harus melintasi Samaria, karena di sana ada yang perlu diselamatkan, yaitu perempuan Samaria itu. Nah, saudara, sekarang di dalam renungan ini bagaimana saudara dan saya? Kapan kita harus pergi? Berkata seperti Tuhan Yesus, aku harus melintasi Samaria. Adakah orang-orang Samaria yang ada di sekitar kita? Adalah orang-orang yang belum mengenal anugerah dan kasih Allah yang ada di sekitar kita. Sehingga kita berkata seperti Tuhan Yesus, aku harus melintasi Samaria. Saudara, Tuhan Yesus ketika menyelamatkan kita, bukan saja sebetulnya keselamatan itu kita nikmati untuk diri kita sendiri, saudara, bukan. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita pun di sana dipanggil untuk memberitakan berita Injil, berita kesukaan, berita keselamatan kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil menyaksikan, begitu ya, mendemonstrasikan hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara, mari kita renungkan diri kita masuk di dalam persekutuan doa, di dalam keteduhan hati kita dengan pujian ini. Indahnya saat yang teduh, indahnya ketika aku berjumpa dengan Tuhan.
Indahnya ketika berita keselamatan itu disampaikan kepada orang banyak. Indahnya ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, saat ketika kita bertemu Tuhan, saat berita keselamatan itu disampaikan, itulah yang menjadi bagian Tuhan Yesus untuk berkata, "Aku harus melintasi Samaria." Adakah Samaria lain di dalam hidup saudara dan saya? Mari kita mulai seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Aku harus melewati Samaria." Doakan orang-orang yang saudara kasihi, yang mereka belum mengenal anugerah kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk menyaksikan kasih-Nya yang sudah kita alami dan yang terus kita bagikan. Hari ini saudara mau bekerja, hari ini saudara akan melakukan aktivitas, ya. Apakah saudara akan berkata, "Tuhan, hari ini aku harus melewati Samaria"? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bukan saja untuk kami nikmati pribadi kami, tetapi panggilan Tuhan yang juga Tuhan berikan untuk kami saksikan melalui kesaksian hidup kami, tutur kata kami, sikap kami, pola pikir kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang di sekitar kami melihat Engkau ada dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa di mana kami harus melewati Samaria untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Untuk mereka yang sudah Tuhan tentukan untuk diselamatkan. Biarlah kami menjadi bagian untuk memberitahu bahwa anugerah Tuhan yang indah itu disediakan bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntun hari ini pekerjaan kami, aktivitas kami, keluarga kami, anak-anak kami, ya baik sekolah, kuliah, dan dimanapun saja berada. Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ya, apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang harus kita renungkan hari ini? Saksikan, demonstrasikan iman saudara melalui kehidupan saudara. Maka di sana Tuhan akan memperlengkapi saudara dan saya boleh membawa berita sukacita kepada orang lain. Sampai jumpa renungan harian esok. Tuhan memberkati.